Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ada sesuatu dalam cara suami dan ibu mertuanya bertatapan malam itu, sesuatu yang membuat Sania berhenti sejenak sebelum menyuapkan potongan terakhir bistiknya. Itu adalah sebuah tatapan yang berlangsung kurang dari sedetik, sebuah komunikasi senyap yang terjadi tepat di seberang meja makan mahoni yang mengkilap. Andika, suaminya, melirik ibunya, Ibu Ida. Ibu Ida, yang sedang tersenyum manis pada Sania, membalas lirikan itu dan memberikan anggukan yang nyaris tak terlihat. Sania, yang menangkap momen itu, mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya sebagai ikatan batin antara seorang ibu dan anak laki-lakinya. Ia memilih untuk percaya pada kehangatan dan kesempurnaan yang telah menjadi jangkar dalam hidupnya selama 3 tahun terakhir. Kesempurnaan itu terpantul di mana-mana. Pada kilau gelas kristal di atas meja, pada aroma saus jamur truffle yang menguar dari piring porselen, dan pada cahaya lembut lampu gantung yang menimpa wajah tampan Andika. Suaminya adalah definisi dari kesempurnaan itu sendiri. Selalu berpenampilan rapi, selalu bertutur kata lembut, dan selalu tahu cara membuat Sania merasa dicintai. Di sampingnya, Ibu Ida adalah perwujudan dari keanggunan seorang ibu, selalu memuji dan memanjakan Sania seolah ia adalah putrinya sendiri. Ruang makan yang megah ini, rumah yang luas ini, dan semua kemewahan di dalamnya adalah peninggalan orang tua Sania. Namun, Andika dan Ibu Ida telah mengubahnya dari sekadar rumah menjadi sebuah keluarga. Setidaknya, itulah yang Sania yakini dengan sepenuh hati. "Sania, sayang, kamu benar-benar menantu idaman," ujar Ibu Ida, suaranya memecah lamunan Sania. Senyumnya begitu lebar dan tulus, hingga berhasil menepis sedikit keraguan yang tadi sempat muncul. "Lihat saja semua ini. Kamu menata segalanya dengan begitu sempurna. Kamu memang punya selera terbaik dalam segala hal." Andika menimpali sambil meraih tangan Sania dan menggenggamnya. Genggamannya terasa hangat dan meyakinkan seperti biasa. "Tentu saja, Ibu. Sania adalah yang terbaik. Aku pria paling beruntung di dunia, kan, sayang?" Sania tersenyum, membiarkan dirinya terbuai oleh kata-kata manis dan sentuhan hangat itu. Inilah dunianya, surganya. Ia tidak ingin apapun merusaknya. Ia membalas genggaman suaminya dan menjawab, "Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita semua." Percakapan mengalir ringan seputar kegiatan sosial dan rencana liburan mereka. Namun, benih keanehan dari tatapan misterius tadi sudah tertanam di benak Sania. Ia tidak menyadarinya saat itu, tetapi malam yang sempurna ini akan segera retak, dimulai dengan sebuah permintaan yang akan menghancurkan semua yang ia yakini. Namun, ketika hidangan penutup, sebuah kue lava coklat dengan es krim vanila, disajikan, Sania merasakan pergeseran suasana yang halus. Andika melepaskan genggaman tangannya dan berdeham pelan. Ia bertukar pandang sekali lagi dengan ibunya, kali ini lebih jelas, sebuah isyarat untuk memulai. "Sayang," Andika memulai, nadanya kini lebih serius. "Ada sesuatu yang penting yang ingin aku dan ibu bicarakan denganmu." Sania meletakkan sendoknya. Ia menatap wajah suaminya, lalu beralih ke ibu mertuanya. Senyum di wajah mereka sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi keseriusan yang dibuat-buat. "Tentu, ada apa?" tanya Sania, hatinya mulai merasakan firasat aneh. "Begini, Sania," Andika melanjutkan, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Seperti yang kamu tahu, aku selalu mengagumi cara ayahmu membangun bisnisnya dari nol. Beliau adalah seorang visioner. Dan aku percaya, semangat itu juga menurun kepadamu. Kamu cerdas, kamu punya intuisi bisnis yang tajam." Sania hanya diam mendengarkan. Pujian itu terasa janggal, seperti sebuah pengantar untuk sesuatu yang lebih besar. Ibu Ida menimpali, suaranya terdengar penuh semangat yang dipaksakan. "Benar sekali, Andika selalu bilang, istrinya bukan hanya cantik, tapi juga sangat pintar. Itulah sebabnya kami yakin, kamu akan mengerti peluang emas yang ada di depan mata kita ini." "Peluang emas?" Sania mengulang, alisnya sedikit terangkat. Andika mengangguk cepat. "Beberapa waktu belakangan ini, aku dan beberapa mitra yang sangat terpercaya telah merancang sebuah proyek bisnis besar. Di bidang properti dan logistik. Potensinya luar biasa. Sania, ini bukan sekadar bisnis biasa, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang bisa melipat gandakan kekayaan kita." Sania masih mencoba mencerna. Andika memang sering melontarkan ide-ide bisnis, namun biasanya hanya sebatas obrolan ringan. Kali ini terasa berbeda. Keseriusan di matanya, dan cara Ibu Ida menatapnya penuh harap,
membuat suasana menjadi berat. Bisnis seperti apa tepatnya? Disinilah keanehan itu dimulai. Andika menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang bombastis namun kosong. Ia menyebut tentang akuisisi lahan strategis, pembangunan gudang modern, dan jaringan distribusi terintegrasi, tetapi tidak ada satupun detail konkret. Tidak ada nama perusahaan mitra, tidak ada lokasi yang spesifik, tidak ada analisis pasar yang jelas. Semuanya terdengar seperti jargon yang dihafal dari seminar bisnis. Kami tidak bisa menjelaskannya terlalu detail sekarang. Sayang, proyek ini sangat rahasia. Banyak pihak yang mengincarnya. Kuncinya adalah kecepatan dan kepercayaan, kata Andika, seolah membaca kebingungan di wajah Sania. Dan untuk mengeksekusi rencana ini dengan cepat, Ibu Ida menyambung, kini suaranya terdengar lebih hati-hati, kami membutuhkan modal awal yang cukup besar. Sania merasakan jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ia sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Berapa besar? Tanyanya dengan suara yang ia usahakan tetap tenang. Andika menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke mata Sania. Ibu Ida ikut menahan napas, tangannya terkepal di atas pangkuannya. Keheningan sesaat terasa begitu pekat, seolah seluruh udara di ruangan itu tersedot habis. Kemudian, Andika mengucapkan angka itu. 35 miliar. Angka itu menggantung di udara, terasa begitu absurd dan tidak nyata. 35 miliar rupiah. Sania terdiam membeku. Itu adalah jumlah yang luar biasa besar, dana yang bisa digunakan untuk mendanai puluhan startup hingga berhasil. Untuk sesaat, ia pikir ia salah dengar. Ia menatap Andika, lalu Ibu Ida, mencari tanda-tanda bahwa mereka sedang bercanda. Tapi yang ia temukan hanyalah keseriusan dan antisipasi yang tegang. Seolah menyadari keterkejutan Sania, Andika buru-buru menambahkan. Sayang, dengarkan aku. Uang ini bukan untukku. Ini untuk kita. Aku bersumpah, setelah bisnisnya berjalan, seluruh keuntungan, setiap sennya, akan langsung masuk ke rekeningmu. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Anggap saja ini investasi, dan aku yang akan bekerja keras untukmu. Ini adalah caraku untuk membuktikan bahwa aku juga bisa membangun sesuatu yang besar, untuk membuatmu semakin bangga. Ibu Ida kembali menimpali dengan nada yang penuh drama. Pikirkanlah ini, Sania. Ini demi masa depan kalian, demi membangun kerajaan bisnis kalian sendiri, melanjutkan warisan ayahmu. Andika hanya ingin yang terbaik untukmu. Kata-kata mereka berputar-putar di kepala Sania. Janji keuntungan, pembuktian diri, masa depan. Semuanya terdengar manis, tetapi ada sesuatu yang terasa salah. Sesuatu yang sangat salah. Firasatnya, intuisi yang sama yang dipuji Andika tadi, berteriak di dalam benaknya. Sebuah alarm bahaya berbunyi nyaring. Kenapa begitu rahasia? Kenapa begitu mendadak? Dan kenapa jumlahnya begitu fantastis? Sania mencoba menenangkan dirinya, mendorong semua pikiran buruk itu ke samping. Mungkin ia hanya terlalu terkejut. Ini Andika, suaminya. Ini Ibu Ida, ibu mertuanya yang selalu baik. Mereka tidak mungkin punya niat buruk. Ia menarik napas perlahan, mencoba mengembalikan logikanya. Dalam bisnis apapun, proposal adalah hal yang utama. Ia menatap kedua orang di hadapannya dengan ekspresi yang ia usahakan senetral mungkin. Aku mengerti. Tentu saja aku mendukungmu, Andika. Wajah Andika dan Ibu Ida langsung bersinar lega. Mereka pikir mereka sudah berhasil. Tapi, Sania melanjutkan, untuk jumlah sebesar itu, tentu aku perlu melihat rancangan yang lebih jelas. Ia memberikan senyum tipis. Boleh aku lihat proposal bisnis lengkapnya besok? Lengkap dengan nama mitra, rencana keuangan, dan proyeksi laba ruginya. Senyum di wajah Andika membeku seketika. Kepanikan yang nyaris tak terlihat melintas di matanya sebelum ia berhasil menguasai diri. Ia tertawa canggung. Proposal? Sayang, aku kan sudah bilang. Ini sangat rahasia. Mitraku hanya mau bergerak atas dasar kepercayaan penuh. Proposal tertulis terlalu berisiko. Bisa bocor ke pesaing. Ibu Ida menambahkan dengan cepat, nadanya terdengar sedikit tajam. Sania, apa kamu tidak percaya pada suamimu sendiri? Ini Andika. Ia mempertaruhkan segalanya untuk masa depan kalian. Dan di sanalah Sania menemukannya. Di dalam kegugupan Andika yang ditutupi tawa canggung, dan di dalam nada tuduhan Ibu Ida yang terselubung. Di sanalah kejanggalan itu bersarang. Permintaan yang masuk akal darinya dibalas dengan alasan yang tidak masuk akal dan manipulasi emosional. Kepercayaan. Mereka meminta kepercayaan buta untuk uang 35 miliar.
Malam yang tadinya terasa hangat dan sempurna itu, kini tiba-tiba menjadi dingin dan penuh tanda tanya. Firasat buruknya bukan lagi sekadar bisikan, melainkan sebuah teriakan yang memekakkan telinga. Keesokan paginya, matahari terbit seperti biasa, mengirimkan sinarnya yang keemasan melalui jendela kamar mereka yang menjulang dari lantai ke langit-langit. Namun, bagi Sania, dunia terasa berbeda. Kehangatan yang biasanya ia rasakan saat terbangun di samping Andika telah hilang, digantikan oleh hawa dingin yang tak terlihat. Semalaman ia nyaris tidak bisa tidur. Angka 35 miliar dan alasan kepercayaan buta terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Setiap kali ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya paranoid, bayangan kepanikan di mata Andika muncul kembali dan menghapus semua keraguannya. Di meja sarapan, suasana terasa canggung. Andika berusaha keras untuk bersikap normal. Ia menyajikan Sania jus jeruk segar, menanyakan bagaimana tidurnya, dan mengomentari berita pagi di televisi. Tapi semua itu terasa seperti sebuah pertunjukan. Senyumnya tidak mencapai mata, dan perhatiannya terasa berlebihan, seolah ia sedang berusaha menebus sesuatu. Sania hanya menjawab seperlunya, pikirannya sibuk menyusun strategi. Ia tidak bisa langsung menolak, karena itu hanya akan membuat mereka lebih waspada. Ia juga tidak bisa langsung setuju, karena itu adalah sebuah kebodohan. Ia harus bermain, mengulur waktu sambil mencari kebenaran. Sudah kamu pikirkan tentang semalam, sayang? Tanya Andika akhirnya, tidak bisa lagi menahan diri. Suaranya dibuat selembut mungkin. Sania mengaduk pelan tehnya, menatap pusaran air di dalam cangkir. Aku masih memikirkannya, Andika. Kamu harus mengerti, itu bukan uang yang sedikit. Ayahku selalu mengajariku untuk berhati-hati dalam setiap keputusan investasi. Wajah Andika mengeras sesaat. Jadi, kamu menyamakanku dengan orang lain yang ingin mengajukan investasi padamu? Aku ini suamimu, Sania, bukan rekan bisnismu. Justru karena kamu suamiku, aku ingin memastikan semua berjalan sempurna. Balas Sania dengan tenang, mengangkat wajahnya untuk menatap Andika. Aku tidak ingin kamu gagal. Aku tidak ingin kita kehilangan segalanya karena langkah yang ceroboh. Jika mitramu memang bisa dipercaya, seharusnya tidak ada masalah dengan proposal yang transparan, kan? Andika terdiam, tidak bisa membantah logika itu. Ia hanya bisa menghela napas frustrasi. Kamu terlalu banyak berpikir. Terkadang dalam bisnis, kita hanya perlu melompat dan percaya. Aku akan percaya jika aku tahu di mana kita akan mendarat, sahut Sania tegas. Pertengkaran kecil itu berakhir dengan Andika yang membanting serbetnya ke meja dan pergi dengan alasan ada janji temu penting. Sania tahu itu hanya alasan. Ia tahu ia telah menyentuh titik yang sensitif. Keengganan suaminya untuk transparan adalah bendera merah terbesar yang pernah ia lihat. Beberapa saat setelah Andika pergi, telepon rumah berdering. Sania sudah menduga siapa yang menelepon. Benar saja, itu adalah Ibu Ida. Sania, Ibu dengar dari Andika kamu masih ragu. Kenapa? Nak, apa kamu pikir kami akan menipumu? Suara Ibu Ida terdengar sedih, sebuah taktik yang Sania kini sadari sering ia gunakan. Bukan begitu, Ibu. Ini murni prinsip kehati-hatian dalam bisnis. Jawab Sania, menjaga suaranya tetap hormat. Tidak ada bisnis dalam keluarga. Yang ada hanya saling mendukung. Ibu kecewa sekali padamu. Andika itu anak yang baik. Niatnya tulus untuk membahagiakanmu, tapi kamu malah mencurigainya seperti itu. Kasihan dia, hatinya pasti sakit sekali. Cerocos Ibu Ida tanpa jeda. Sania hanya bisa memejamkan mata, mendengarkan rentetan kalimat yang dirancang untuk membuatnya merasa bersalah. Ini bukan lagi sekadar permintaan. Ini adalah tekanan, sebuah serangan psikologis terkoordinasi dari suami dan ibu mertuanya. Setelah telepon ditutup, Sania merasa semakin yakin. Ini bukan tentang bisnis. Ini tentang sesuatu yang lain. Sesuatu yang mereka sembunyikan mati-matian. Kemarahan mulai tumbuh di dalam dirinya, menggantikan keterkejutan dan kebingungan. Kemarahan pada mereka yang ia anggap keluarga, yang dengan tega mencoba memanipulasinya. Kemarahan pada dirinya sendiri karena nyaris buta oleh cinta. Siang itu, Andika pulang lebih awal dari janji temunya. Wajahnya tampak lelah dan kesal. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kerja, sementara Sania duduk diam di sofa, memperhatikannya. Andika pasti sudah berdiskusi lagi dengan ibunya, menyusun strategi baru. Sania memutuskan untuk menunggu dan melihat langkah mereka selanjutnya. Andika berhenti berjalan dan duduk di depan Sania. Baiklah, katanya, seolah menyerah. Aku tidak akan memaksamu lagi. Lupakan saja soal bisnis itu.
Maaf kalau aku sudah membuatmu tidak nyaman. Sania terkejut. Semudah itukah mereka menyerah? Rasanya tidak mungkin. Ini pasti bagian dari permainan. Andika, aku tidak. Sudahlah, Sania. Mungkin aku memang tidak pantas mendapatkan kepercayaanmu. Potongnya dengan nada getir, memposisikan diri sebagai korban. Ia kemudian beranjak, mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja kopi. Namun, ia tampak terburu-buru, mungkin karena emosi atau sengaja. Sania tidak tahu. Saat ia mengambil ponselnya, sebuah kartu kredit berwarna hitam yang terselip di casing belakang terjatuh tanpa ia sadari. Sania melihat kartu itu tergeletak di atas karpet tebal. Itu adalah kartu kredit tambahan dari rekening utama Sania, yang ia berikan pada Andika untuk keperluan sehari-hari. Andika sendiri tampaknya sedang sibuk membalas pesan. Ia langsung berjalan menuju kamar mereka tanpa menyadari kartunya jatuh. Sania menunggu beberapa saat hingga suara pintu kamar tertutup. Dengan jantung berdebar, ia memungut kartu itu. Sebuah pikiran nekat terlintas di benaknya. Ia segera menyalakan laptopnya, membuka situs perbankan, dan masuk ke akun kartu kreditnya. Ia ingin melihat transaksi terakhir Andika. Biasanya ia tidak pernah melakukan ini, menganggapnya sebagai pelanggaran privasi. Tapi hari ini, semua aturan telah dilanggar. Daftar transaksi muncul di layar. Sebagian besar adalah pengeluaran yang wajar, restoran, bensin, beberapa barang fashion. Namun, saat Sania menggulir ke bawah, matanya terpaku pada satu baris transaksi yang dilakukan 2 hari yang lalu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Nama merchant, butik berlian elegan. Jumlah, 325 juta rupiah. 325 juta. Untuk sebuah butik perhiasan. Sania menelan ludah dengan susah payah. Ia tidak pernah menerima hadiah perhiasan apapun baru-baru ini. Ulang tahunnya masih beberapa bulan lagi. Ulang tahun pernikahan mereka juga sudah lewat. Jadi, untuk siapa perhiasan semahal itu? Tiba-tiba, pintu ruang kerja terbuka. Andika masuk dengan wajah sedikit panik. Sayang, kamu lihat kartu kreditku? Sepertinya jatuh. Matanya langsung tertuju pada kartu hitam yang ada di genggaman Sania, dan layar laptop yang masih menyala. Wajahnya memucat seketika. Sania belum pernah melihat ekspresi itu di wajah suaminya. Ekspresi seseorang yang tertangkap basah. Tapi hanya sedetik. Dengan cepat, ia mengubahnya menjadi senyum lebar yang dipaksakan. Ah, itu dia. Terima kasih, sayang. Aku ceroboh sekali, katanya sambil berjalan mendekat untuk mengambil kartu itu. Ia melirik layar laptop. Lagi cek tagihan, ya? Sania tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya, matanya menuntut penjelasan. Butik berlian elegan? Tanyanya dengan suara pelan namun tajam. Andika tertawa, tawa yang terdengar palsu di telinga Sania. Astaga, kamu merusak kejutannya. Serunya, mencoba terdengar ceria. Itu untuk hadiah ulang tahunmu nanti. Aku sudah menyiapkannya dari jauh-jauh hari. Aku ingin memberimu sesuatu yang sangat spesial. Makanya aku sembunyikan. Sebuah kebohongan. Sania bisa merasakannya di seluruh tulangnya. Kebohongan itu terlalu cepat dirangkai, terlalu mulus untuk sebuah kejutan yang terbongkar. Jika itu benar kejutan, seharusnya ia tampak kecewa atau salah tingkah, bukan panik yang ditutupi oleh tawa. Ulang tahunnya masih 4 bulan lagi. Siapa yang membeli hadiah semahal itu jauh-jauh hari, dan membayarnya dengan kartu kredit yang tagihannya bisa dilihat oleh sang penerima hadiah? Begitu, ya? Kejutan untukku, ucap Sania datar, wajahnya tak menunjukkan emosi apapun. Tentu saja. Untuk siapa lagi? Kamu kan satu-satunya permataku, kata Andika sambil mencoba memeluk Sania. Sania mundur selangkah, menghindari pelukannya. Momen itu adalah titik baliknya. Genggaman hangat yang dulu ia dambakan, kini terasa menjijikan. Permata katanya, tapi ia merasa seperti sebuah brankas yang sedang berusaha dibobol. Kepercayaan yang tadinya hanya retak, kini hancur berkeping-keping. Tak ada lagi keraguan di hatinya. Suaminya, pria yang tidur seranjang dengannya, sedang merencanakan sesuatu yang busuk di belakangnya. Dan ia tidak sendirian, ibu mertuanya adalah komplotannya. Malam itu, setelah Andika tertidur pulas, Sania bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke ruang kerjanya, menutup pintu pelan-pelan. Ia tidak lagi merasa sedih atau sakit hati. Yang ada hanyalah amarah dingin dan tekad yang membara. Permainan mereka sudah ia ketahui. Sekarang, saatnya ia memulai permainannya sendiri. Ia membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah buku telepon tua milik ayahnya.
Jari-jarinya menelusuri halaman sampai menemukan sebuah nama dan nomor. Baskoro, investigasi swasta. Tanpa ragu, ia menekan nomor itu di ponselnya. Halo, dengan Bapak Baskoro? Saya Sania, putri almarhum Bapak Hardiman, ucapnya dengan suara mantap. Saya butuh bantuan Anda. Panggilan telepon itu dilakukan Sania di dalam ruang ganti pribadinya yang kedap suara, sebuah ruangan luas yang dipenuhi deretan pakaian dan tas mahal yang kini terasa asing dan tidak berarti. Di luar sana, di bagian lain rumah megah itu, Andika sedang berenang di kolam renang, musik santai terdengar samar-samar. Sania memastikan pintu terkunci sebelum menekan nomor yang ia temukan di buku catatan ayahnya. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum diangkat oleh suara yang tenang dan berat. Dengan Baskoro di sini. Selamat pagi, Pak Baskoro. Saya Sania, putri dari almarhum Bapak Hardiman. Ucap Sania, suaranya mantap meski jantungnya berdebar kencang. Ada jeda sejenak di seberang sana. Sania bisa mendengar suara helaan napas yang pelan. Sania, tentu saja saya ingat. Ayahmu adalah orang yang baik. Saya turut berduka cita atas kepergian beliau. Apa yang bisa saya bantu, Nak? Suara Baskoro yang terdengar kebapakan entah kenapa sedikit menenangkan Sania. Ia merasa tidak sedang berbicara dengan orang asing, melainkan dengan sekutu lama keluarganya. Sania tidak membuang waktu. Dengan suara pelan namun jelas, ia memaparkan inti masalahnya. Ia menceritakan tentang permintaan modal 35 miliar yang mendadak, proposal bisnis fiktif yang hanya didasarkan pada kepercayaan, dan keengganan suaminya untuk transparan. Ia juga menyebutkan transaksi pembelian perhiasan seharga ratusan juta dan kebohongan Andika tentang hadiah ulang tahun. Ia menceritakan semuanya sebagai fakta, tanpa diwarnai emosi, seolah sedang melaporkan kasus bisnis. Baskoro mendengarkan tanpa menyela. Ketika Sania selesai, ia hanya berkomentar singkat. Saya mengerti. Situasinya memang mencurigakan. Saya tidak butuh kecurigaan, Pak. Saya butuh kebenaran, tegas Sania. Saya ingin Anda mencari tahu segalanya. Untuk apa sebenarnya uang itu? Siapa mitra bisnis yang ia sebut-sebut? Atau siapapun yang terlibat dalam rencananya. Saya ingin tahu kemana suami saya pergi, siapa yang ia temui. Saya ingin bukti, bukan asumsi. Pekerjaan seperti ini membutuhkan pengawasan penuh, Bu Sania. Fisik dan digital. Saya juga akan perlu melakukan penelusuran latar belakang pada setiap orang yang berinteraksi dengan subjek, jelas Baskoro. Ini akan memakan waktu dan biaya. Saya tidak peduli soal biaya, potong Sania cepat. Gunakan sumber daya apapun yang Anda perlukan. Yang saya inginkan adalah kecepatan dan kerahasiaan absolut. Suami saya tidak boleh tahu sedikitpun bahwa ia sedang diawasi. Anda bisa memegang kata-kata saya, jawab Baskoro. Saya akan kirimkan rincian kontrak dan metode komunikasi aman ke nomor Anda sebentar lagi. Tolong jangan hubungi saya lagi di nomor ini. Kita akan berkomunikasi melalui aplikasi terenkripsi. Untuk sementara, yang perlu Anda lakukan adalah hal yang paling sulit. Bersikaplah seperti tidak ada apa-apa. Sania menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit kelegaan karena ia akhirnya mengambil langkah nyata, namun ada juga rasa takut dan mual yang luar biasa. Bersikap normal. Itulah tugas terberatnya sekarang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wanita yang menatapnya kembali tampak pucat dan tegang. Ia menarik napas dalam-dalam, memerintahkan otot-otot wajahnya untuk rileks, dan membentuk sebuah senyum tipis. Pertunjukan harus dimulai. Beberapa hari berikutnya adalah ujian terberat bagi kewarasan Sania. Ia menjalani hari-harinya seperti seorang aktris dalam sebuah pertunjukan teater yang rumit. Ia sarapan bersama Andika, tersenyum saat suaminya menceritakan lelucon hambar. Ia menjawab telepon dari Ibu Ida, mendengarkan dengan sabar saat mertuanya itu kembali menyindirnya secara halus tentang kepercayaan dalam pernikahan. Ia bahkan menemani Andika ke sebuah acara gala dinner, mengenakan gaun terindahnya, tertawa dan berbincang dengan teman-teman mereka seolah dunianya masih utuh. Di setiap momen, ia merasakan kebohongan itu seperti lapisan kulit kedua yang gatal. Setiap sentuhan Andika terasa dingin, setiap kata-kata manisnya terdengar seperti racun. Di dalam benaknya, ia terus bertanya-tanya. Di mana suaminya kemarin sore? Siapa yang ia telepon diam-diam di balkon? Di balik senyum menawan itu, rahasia busuk apa yang ia simpan? Untuk membuat sandiwaranya lebih meyakinkan, Sania sengaja kembali mengangkat topik bisnis itu saat mereka sedang bersantai di akhir pekan. Andika, panggilnya dengan nada lembut. Tentang permintaanmu tempo hari, maaf kalau aku bereaksi berlebihan. Aku hanya kaget. Andika, yang sedang membaca majalah,
langsung menurunkannya. Matanya berbinar penuh harap. Jadi, kamu sudah mempertimbangkannya? Sania tersenyum tipis. Aku sedang mencoba memahaminya. Tentu aku ingin mendukungmu. Mungkin kamu benar, terkadang kita harus berani mengambil risiko. Beri aku sedikit waktu lagi untuk memikirkannya. Ya? Itu adalah umpan yang sempurna. Wajah Andika langsung cerah. Ia memeluk Sania dengan erat. Aku tahu kamu akan mengerti, sayang. Aku tahu. Kamu istri terbaik di dunia, serunya. Pelukan itu terasa mencekik, tetapi Sania memaksakan diri untuk membalasnya. Sejak saat itu, Andika dan Ibu Ida menjadi lebih santai di dekatnya. Mereka pikir tembok pertahanan Sania sudah mulai runtuh, bahwa manipulasi mereka berhasil. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerak-gerik mereka kini berada di bawah pengawasan. Setiap malam, setelah memastikan Andika tertidur, Sania akan menyelinap ke ruang ganti, membuka ponsel cadangan yang ia beli khusus untuk berkomunikasi dengan Baskoro. Laporan datang setiap hari, singkat dan padat. Isinya sebagian besar adalah rutinitas biasa. Andika pergi ke gym, makan siang dengan teman-temannya, mengunjungi ibunya. Selama seminggu, tidak ada yang benar-benar mencurigakan. Sania mulai bertanya-tanya apakah ia salah, apakah ia hanya terbawa paranoia. Namun, pada hari ke-8, sebuah pesan masuk saat Sania baru saja akan tidur. Pesan itu berbeda. Subjek meninggalkan kantor lebih awal sore ini, tulis Baskoro. Tidak pergi ke gym atau tempat biasa. Ia pergi ke kafe Elysian di pusat kota. Jantung Sania berdebar. Pesan berikutnya masuk beberapa detik kemudian. Ia tidak sendirian. Ia bertemu dengan seorang wanita. Mereka di sana selama hampir 2 jam. Tangan Sania mulai gemetar. Ia mengetik balasan dengan susah payah. Siapa? Baskoro tidak langsung menjawab. Sania menunggu dalam keheningan yang menyiksa, matanya terpaku pada layar ponsel. Beberapa menit terasa seperti selamanya. Kemudian, sebuah notifikasi muncul. Itu bukan pesan teks, melainkan sebuah file gambar. Dengan jari yang gemetar, Sania membukanya. Foto itu diambil dari jarak jauh, mungkin dari seberang jalan, menggunakan lensa tele. Kualitasnya tidak sempurna, sedikit berbintik, tetapi pesannya sangat jelas. Di sebuah meja di teras kafe yang rindang, duduklah Andika. Ia sedang tertawa, kepalanya sedikit miring, tatapannya begitu hangat dan penuh perhatian. Tatapan yang sama yang dulu sering ia berikan pada Sania. Dan di seberangnya, duduk seorang wanita muda. Wajahnya tidak terlihat sepenuhnya, tertutup oleh rambut panjangnya yang tergerai, tetapi Sania bisa melihat profilnya yang cantik dan senyumnya yang cerah saat menanggapi tawa Andika. Tangan Andika terulur di atas meja, dengan santai menutupi tangan wanita itu. Sebuah gestur yang intim, santai, dan begitu familiar. Dunia Sania seakan runtuh untuk kedua kalinya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ini bukan pertemuan bisnis. Ini bukan pertemuan dengan teman. Ini adalah pengkhianatan dalam bentuknya yang paling gamblang. Rasa sakit yang tajam menghantam dadanya, begitu hebat hingga ia harus mencengkeram meja rias untuk menahan diri agar tidak jatuh. Ia terus menatap foto itu, membakar setiap detailnya ke dalam ingatannya. Pakaian wanita itu, jam tangan mewah di pergelangan tangan suaminya, cangkir kopi yang hampir kosong di antara mereka. Semuanya adalah bukti bisu dari kebohongan yang selama ini ia jalani. Sebuah pesan baru dari Baskoro muncul di layar, menarik Sania dari pusaran rasa sakitnya. Pesan itu hanya terdiri dari 2 kata. Namanya Mawar. Mau. Sania mengulang nama itu dalam benaknya. Nama yang indah untuk sebuah perbuatan yang begitu buruk. Ia mematikan ponselnya, meletakkannya kembali di laci, dan berjalan kembali ke tempat tidur. Ia berbaring di samping suaminya, pria yang beberapa jam lalu tertawa mesra dengan wanita lain. Sania tidak menangis. Air matanya seolah telah mengering, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Langkah pertama dalam kegelapan telah ia ambil, dan kini, ia tahu jalan di depannya akan jauh lebih kelam. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Sania. Ia berbaring kaku di tempat tidur, punggungnya menghadap Andika, yang napasnya teratur dan dalam, tenggelam dalam tidur yang damai. Tidur seorang pria yang tidak punya beban. Atau mungkin, seorang pria yang sangat pandai menyembunyikan dosanya. Bagi Sania, tidur adalah kemewahan yang mustahil ia dapatkan. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan foto itu kembali muncul. Tawa Andika, tangan mereka yang bertautan, dan profil wanita bernama Mawar. Rasa sakit itu datang dalam gelombang. Awalnya adalah gelombang kesedihan yang menusuk,
Sebuah duka cita atas pernikahannya yang ternyata palsu, atas cintanya yang dikhianati. Ia teringat semua janji yang pernah Andika ucapkan, semua momen manis yang pernah mereka bagi. Apakah semua itu juga kebohongan? Sejak kapan ini dimulai? Apakah saat ia berduka atas kematian orang tuanya, suaminya sudah mencari kehangatan di tempat lain? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamnya tanpa ampun, membuat dadanya sesak. Ia harus menggigit bibirnya kuat-kuat untuk menahan isakan yang ingin meledak. Ia tidak akan membiarkan pria di sampingnya tahu bahwa ia tahu. Ia tidak akan memberinya kepuasan itu. Kemudian, gelombang kedua datang. Gelombang kemarahan yang membara. Kemarahan pada Andika karena kemunafikannya. Kemarahan pada Mawar karena telah mencuri apa yang menjadi miliknya. Dan kemarahan pada Ibu Ida, yang pasti tahu tentang ini semua, yang menjadi komplotan dalam menipu dan memanipulasinya. Keluarga harmonis yang ia banggakan ternyata hanyalah sebuah sarang ular. Mereka semua tersenyum manis di depannya sambil diam-diam menancapkan taring beracun di punggungnya. Amarah itu terasa panas, membakar habis sisa-sisa kesedihannya, mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih keras dan lebih berbahaya, tekad untuk membalas. Menjelang fajar, Sania bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke kamar mandi, menghindari pantulan dirinya di cermin. Ia tidak ingin melihat matanya yang sembab atau wajahnya yang kuyu. Ia menyalakan pancuran dengan air terdingin, membiarkan air es itu mengguyur tubuhnya, berharap bisa mematikan rasa di hatinya. Tapi rasa sakit dan amarah itu tidak hilang. Mereka hanya mengendap, mengkristal di dalam jiwanya, menjadi inti dari dirinya yang baru. Saat ia keluar dari kamar mandi, ia merasa berbeda. Wanita yang rapuh dan patah hati telah tenggelam, dan yang muncul ke permukaan adalah seorang wanita dengan tujuan yang dingin dan jernih. Keesokan paginya, ia kembali menghubungi Baskoro. Suaranya di aplikasi pesan terdengar tenang, tanpa getaran sedikitpun. Perselingkuhan sudah terkonfirmasi. Tapi itu belum menjawab pertanyaan utama saya, Pak Baskoro. Saya mengerti, Bu Sania, balas Baskoro. Perselingkuhan tidak butuh modal 35 miliar. Lanjut Sania, logikanya bekerja dengan tajam. Ini lebih dari sekadar main perempuan. Ada hubungannya dengan uang itu, saya yakin sekali. Saya mau Anda fokus ke sana sekarang. Cari tahu semua tentang wanita itu, Mawar. Latar belakangnya, keluarganya, pekerjaannya, lingkaran pertemanannya. Dan yang paling penting, cari tahu tentang keuangannya. Apakah ada aliran dana besar di sekitarnya? Apakah ada pembelian aset-aset mahal baru-baru ini? Gali semuanya. Jangan sisakan satu batu pun yang belum terbalik. Baik, Bu Sania. Saya akan mengerahkan tim untuk melakukan penyelidikan mendalam pada subjek Mawar, jawab Baskoro. Hari-hari berikutnya Sania jalani dengan sebuah topeng ketenangan yang sempurna. Ia bahkan lebih manis pada Andika, lebih perhatian. Ia menanyakan tentang hari suaminya, membuatkan kopi kesukaannya, bahkan menawarkan untuk memijat pundaknya yang lelah. Andika, yang tidak menyadari apapun, merasa di atas angin. Ia percaya Sania sudah hampir luluh dan akan segera memberikan uang yang ia minta. Perilaku Sania yang semakin mesra membuatnya lengah. Membuatnya semakin sering berbohong tentang pertemuan-pertemuan bisnisnya yang berlangsung hingga larut malam. Setiap kebohongan yang keluar dari mulut Andika menjadi bahan bakar baru bagi api dendam Sania. 5 hari kemudian, laporan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Baskoro mengirimkan sebuah file digital yang terkunci dengan kata sandi. Isinya adalah sebuah dokumen lengkap, sebuah dosier tentang Mawar. Sania membukanya di ruang kerja, pintu terkunci rapat. Isi laporan itu persis seperti yang ia duga, namun tetap saja menyakitkan untuk dibaca. Mawar, 26 tahun, berasal dari kota kecil, datang ke ibu kota dengan impian menjadi model. Karirnya tidak pernah benar-benar melejit. Profil media sosial publiknya menampilkan citra seorang gadis yang bekerja keras dan sederhana. Namun, profil media sosialnya yang lebih pribadi, yang hanya bisa diakses oleh teman-teman dekatnya, menunjukkan gambaran yang sama sekali berbeda. Isinya penuh dengan foto-foto di restoran mahal, tas-tas bermerek, dan liburan ke resor-resor mewah. Gaya hidup yang jauh melampaui penghasilannya yang tercatat. Laporan itu juga menyebutkan bahwa ia baru saja berhenti dari agensi modelnya sebulan yang lalu, dengan alasan ingin fokus pada proyek pribadi. Laporan keuangan awal tidak menunjukkan adanya transfer dana langsung dari rekening-rekening utama Andika ke Mawar. Suaminya cukup pintar untuk tidak meninggalkan jejak yang jelas. Namun, Baskoro menemukan sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih signifikan. Timnya berhasil mendapatkan akses sementara ke akun media sosial pribadi Mawar,
melalui salah satu sumber mereka di lingkaran pertemanan wanita itu. Dari sanalah mereka menemukan kepingan puzzle yang hilang. Di bagian paling akhir laporan itu, terdapat beberapa tangkapan layar dari sebuah unggahan video singkat yang diposting Mawar seminggu yang lalu, tepat di hari ulang tahunnya. Video itu diambil dari sebuah balkon di ketinggian, dengan latar belakang pemandangan kota Jakarta yang gemerlap di malam hari. Tangan Mawar yang lentik dengan kuku yang terawat sempurna menjadi fokus utama video itu. Ia memegang sebuah kartu kunci berwarna hitam pekat, menggerak-gerakannya dengan manja. Di kartu itu, tercetak logo berwarna perak yang elegan, sebuah huruf E yang distilisasi. Itu adalah logo The Elysian Tower, salah satu gedung apartemen baru yang paling prestisius dan mahal di seluruh negeri. Di bawah video itu, Mawar menulis sebuah keterangan singkat yang penuh kemenangan, "Birthday girl got the key to her new castle." Babak baru dimulai. Sania menatap tangkapan layar itu, dan seketika, semuanya menjadi masuk akal. Semua kepingan puzzle yang menyakitkan itu langsung menyatu dengan sempurna di benaknya. Permintaan uang 35 miliar yang tidak masuk akal. Kerahasiaan yang berlebihan. Kebohongan tentang bisnis properti. Perselingkuhan dengan wanita yang haus kemewahan. Dan sekarang, sebuah kunci apartemen supermahal yang disebut sebagai kastil baru. 35 miliar itu bukan untuk modal bisnis. Uang itu akan digunakan untuk membeli sebuah kastil untuk ratu barunya. Hadiah ulang tahun termahal yang pernah ada, yang dibeli dengan menggunakan uang dan kepercayaan istrinya sendiri. Saat kesadaran itu menghantamnya, Sania tidak merasakan sakit lagi. Rasa patah hatinya telah menguap seluruhnya, lenyap tanpa sisa. Yang ada hanyalah amarah yang begitu dingin dan pekat, begitu murni hingga terasa menenangkan. Ia menutup laptopnya dengan pelan. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi matanya berkilat dengan cahaya yang berbahaya. Ia sekarang tahu apa yang harus ia lakukan. Mereka ingin bermain? Baiklah. Ia akan memastikan mereka memainkan permainan ini sampai akhir, sampai mereka kehilangan segalanya. Sania menatap layar laptop yang sudah gelap selama beberapa menit, membiarkan kebenaran yang dingin dan brutal itu meresap ke dalam setiap sel tubuhnya. 35 miliar. Sebuah kastil untuk sang selingkuhan. Pesta untuk merayakan pengkhianatannya. Ia tidak merasakan dorongan untuk berteriak atau menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Emosi seperti itu adalah sebuah kemewahan yang tidak lagi ia miliki. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang menakutkan, sebuah kejernihan pikiran yang lahir dari puncak keputusasaan. Amarahnya tidak lagi panas membara, melainkan telah mendingin menjadi sebongkah es yang tajam, siap digunakan sebagai senjata. Ia tahu, mulai saat ini, setiap senyuman, setiap kata, dan setiap tindakannya harus diperhitungkan dengan cermat. Perang ini tidak akan dimenangkan dengan air mata, tetapi dengan strategi. Ia menghapus semua jejak aktivitasnya, mematikan laptop, dan menyimpan ponsel rahasianya. Ketika ia keluar dari ruang kerja, wajahnya telah terpasang topeng yang sempurna. Topeng seorang istri yang penuh kasih dan sedikit naif, yang perlahan-lahan mulai luluh oleh bujukan suaminya. Ia menemukan Andika sedang bersantai di tepi kolam, membaca majalah bisnis. Pemandangan itu begitu ironis, hingga Sania nyaris tertawa. Pria itu membaca tentang cara membangun kekayaan, sementara satu-satunya hal yang sedang ia bangun adalah sebuah istana kebohongan. Dengan langkah yang dibuat seringan mungkin, Sania mendekatinya dari belakang dan melingkarkan lengannya di leher Andika, meletakkan kepalanya di bahu suaminya. Andika sedikit terkejut, lalu tersenyum senang. "Hei, sayang. Kukira kamu masih sibuk di dalam." "Aku sudah selesai," bisik Sania. Suaranya dibuat lembut dan sedikit serak. "Aku hanya sedang berpikir." "Memikirkan apa?" tanya Andika, meletakkan majalahnya dan memutar tubuhnya untuk menatap Sania. Matanya bersinar penuh harap. Sania menatap lurus ke dalam mata itu, mata yang sama yang pernah ia puja, dan kini ia harus menahan rasa muak yang naik ke tenggorokannya. Ia memaksakan sebuah senyum malu-malu. "Tentang kita. Tentang proposalmu." Jantung Andika tampak berdetak lebih kencang. "Dan mungkin aku yang salah selama ini," lanjut Sania, memainkan perannya dengan sempurna. "Aku terlalu takut, terlalu terikat dengan cara-cara lama ayahku. Kamu benar, terkadang kita harus berani melompat. Aku percaya padamu, Andika." Wajah Andika bersinar seperti matahari terbit. Ini adalah kata-kata yang paling ingin ia dengar. Kemenangan sudah di depan mata. Ia menarik Sania ke dalam pelukannya, sebuah pelukan yang penuh kemenangan. "Aku tahu, sayang. Aku tahu kamu akan melihatnya. Terima kasih sudah mempercayaiku. Aku tidak akan mengecewakanmu, aku janji."
Sania membiarkan dirinya dipeluk, menahan napas agar tidak perlu mencium aroma parfum suaminya yang kini terasa memuakan. Beberapa saat kemudian, ia melepaskan diri dengan lembut. Tapi, ada satu hal, katanya dengan nada ragu-ragu yang dibuat-buat. Wajah Andika kembali menegang. Apa itu? Aku ingin merasa menjadi bagian dari ini, kata Sania, menatap suaminya dengan tatapan memohon. Maksudku, ini adalah lompatan besar pertama kita bersama sebagai pasangan. Aku tidak mau hanya menjadi orang yang menandatangani cek. Aku ingin belajar. Aku ingin melihat bagaimana kamu mengubah uang ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Aku ingin ikut merasakannya. Andika tampak bingung. Tentu saja kamu bagian dari ini, sayang. Ini semua untukmu. Aku tahu. Tapi aku ingin lebih dari itu, sahut Sania cepat. Bagaimana kalau begini? Daripada aku mentransfer uangnya langsung ke rekening bisnismu atau mitramu, bagaimana kalau kita membuka sebuah rekening bersama yang baru? Atas nama kita berdua, Sania dan Andika. Lalu, aku akan mentransfer seluruh 35 miliar itu ke sana. Andika mengerutkan kening, mencoba memproses usulan itu. Sania buru-buru menambahkan, mencegah kecurigaan muncul. Dengan begitu, aku bisa melihat sendiri bagaimana dana itu dikelola. Aku bisa memantau transaksinya. Bukan karena aku tidak percaya padamu. Serunya cepat, seolah takut menyinggung perasaan Andika. Sama sekali bukan. Anggap saja ini caraku untuk belajar darimu. Aku ingin melihat langsung keajaiban yang akan kamu ciptakan. Aku ingin merasa terlibat, kamu mengertikan. Logika Sania begitu cerdik. Ia tidak menampilkannya sebagai bentuk pengawasan, melainkan sebagai keinginan seorang istri untuk mendukung dan belajar dari suaminya. Ia memanipulasi ego Andika, membuatnya merasa seperti seorang guru, seorang mentor yang akan membimbing istrinya yang naif ke dalam dunia bisnis. Keserakahan dan keangkuhan Andika mengalahkan akal sehatnya. Sebuah rekening bersama, namanya akan ada di sana. Ia tetap akan bisa mengakses uangnya. Tidak ada bedanya. Malah, ini lebih baik. Ini akan membuat Sania merasa aman dan terlibat, mempercepat prosesnya tanpa perdebatan lebih lanjut. Ia tersenyum lebar, merasa begitu pintar karena berhasil meyakinkan istrinya. Itu ide yang brilian, sayang, katanya, memeluk Sania lagi. Tentu saja kita bisa melakukannya. Itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar serius ingin mendukungku. Besok kita urus semuanya ke bank. Malam itu, Ibu Ida datang untuk makan malam. Jelas sekali Andika sudah meneleponnya dan memberitakan kabar baik itu. Ibu mertuanya itu tidak bisa berhenti memuji Sania. Ibu tahu kamu adalah menantu yang paling cerdas dan paling berbakti, Sania, kata Ibu Ida sambil menggenggam tangan Sania. Keputusanmu untuk membuka rekening bersama itu sangat tepat. Itu menunjukkan betapa solidnya kalian sebagai pasangan. Saling mendukung, saling transparan. Ibu bangga sekali pada kalian berdua. Sania hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Sementara di dalam hatinya ia merasakan gelombang kebencian yang dingin. Transparan. Wanita itu berani mengucapkan kata transparan. Sania bersumpah pada dirinya sendiri, ia akan menunjukkan arti transparansi yang sesungguhnya pada mereka. Keesokan harinya, mereka pergi ke bank private banking tempat Sania menjadi nasabah prioritas. Proses pembukaan rekening bersama berjalan lancar. Andika tampak begitu gembira, ia bahkan sudah membahas rencana-rencana besarnya dengan manajer bank, menggunakan istilah-istilah bisnis yang ia hafal. Sania hanya duduk diam di sampingnya, memainkan peran sebagai istri pendukung yang bangga. Setelah semua dokumen ditandatangani, Sania memberikan instruksi kepada manajer bank untuk memproses transfer dana sebesar 35 miliar rupiah dari rekening pribadinya ke rekening bersama yang baru. Prosesnya akan selesai besok pagi, Bu Sania, kata sang manajer. Andika dan Ibu Ida, yang ikut menemani, pulang dengan perasaan gembira yang meluap-luap. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka pikir Sania telah masuk sepenuhnya ke dalam perangkap mereka. Namun, setelah mereka pergi, Sania meminta waktu sebentar untuk berbicara empat mata dengan manajer banknya, Pak Sumitro, seorang pria parubaya yang telah melayani keluarganya selama puluhan tahun dan sangat ia percayai. Pak Sumitro, kata Sania dengan suara pelan dan serius, setelah memastikan pintu ruangan tertutup rapat. Ada instruksi lain yang sangat rahasia dan sangat penting yang ingin saya berikan. Pak Sumitro menatapnya dengan penuh perhatian. Tentu, Bu Sania. Apapun itu. Saya ingin Anda memasang sistem penarikan darurat pada rekening bersama yang baru itu, lanjut Sania. Sebuah sistem yang terhubung langsung ke ponsel saya. Saya ingin, dengan satu perintah dari saya, baik melalui telepon atau pesan singkat,
Anda dan tim Anda bisa menarik kembali seluruh dana 35 miliar itu dari rekening bersama dan mengembalikannya ke rekening pribadi saya. Seluruhnya, sampai sen terakhir. Pak Sumitro tampak terkejut. Penarikan instan untuk jumlah sebesar itu, Bu? Itu prosedur yang tidak biasa. Lakukan saja, desak Sania, matanya menatap tajam. Anggap ini sebagai protokol keamanan tingkat tertinggi. Saya tidak bisa menjelaskan detailnya sekarang, tapi tolong, saya mempercayai Anda sepenuhnya. Pastikan sistemnya siap dan bisa dieksekusi dalam hitungan detik setelah saya memberikan perintah. Tidak boleh ada penundaan, tidak boleh ada pertanyaan. Bisa? Melihat kesungguhan dan kilat berbahaya di mata Sania, Pak Sumitro mengangguk pelan. Ia sudah cukup lama mengenal keluarga ini untuk tahu kapan sebuah permintaan harus dituruti tanpa bertanya lebih lanjut. Bisa, Bu Sania? Saya akan menyiapkannya secara pribadi. Sistemnya akan aktif begitu dana masuk besok pagi. Sania menghela napas lega. Jebakannya telah terpasang. Umpan sebesar 35 miliar telah ia tebar. Sekarang, ia hanya perlu menunggu ikan-ikan serakah itu memakannya, sebelum ia menarik kailnya dengan kekuatan penuh. Sambil memainkan perannya sebagai istri yang suportif, Sania memberikan ruang bagi Andika dan Ibu Ida untuk menikmati kemenangan semu mereka. Pagi hari setelah rekening bersama diaktifkan, Andika dengan sengaja menunjukkan aplikasi perbankan di ponselnya pada Sania. Di sana, di layar, terpampang saldo dengan deretan angka 0 yang memukau, 35 miliar rupiah. Lihat, sayang, katanya dengan senyum lebar, dana kita sudah siap. Sebentar lagi, aku akan membuatnya bekerja untuk kita. Sania membalas dengan senyum yang ia harap terlihat tulus. Aku tidak sabar melihatnya. Sejak saat itu, suaminya menjadi semakin bersemangat dan ceroboh. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di telepon, berbicara dengan suara pelan dan penuh konspirasi tentang langkah selanjutnya dan finalisasi kesepakatan. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan senyum puasnya setiap kali selesai menelepon. Ibu Ida, di sisi lain, mulai mengiriminya gambar-gambar brosur perhiasan dan mobil mewah melalui pesan singkat, dengan dalih mencari inspirasi untuk investasi masa depan. Mereka begitu mabuk oleh keserakahan hingga tidak menyadari bahwa setiap gerak-gerik mereka masih berada di bawah pengawasan ketat, dan bahwa saldo fantastis di rekening itu hanyalah ilusi yang bisa lenyap dalam sekejap. Di sisi lain, Baskoro dan timnya tidak tinggal diam. Dengan informasi baru tentang kemungkinan adanya pembelian properti mahal, mereka memfokuskan penyelidikan mereka pada The Elysian Tower. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan hasil. Koneksi Baskoro di dunia properti mewah memberinya akses ke informasi yang seharusnya sangat rahasia dan tidak bisa ditembus. Suatu malam, saat Andika sedang rapat maraton dengan para investor di luar kota, sebuah kebohongan yang begitu kentara, Sania menerima file laporan final dari Baskoro. Ia membukanya di ruang kerja, pintu terkunci rapat, hatinya berdebar kencang, bukan karena gugup, tetapi karena antisipasi akan amunisi terakhir yang ia butuhkan untuk perangnya. Laporan itu jauh lebih detail dan menghancurkan daripada yang sebelumnya. Laporan itu mengonfirmasi tanpa keraguan sedikitpun. Ada transaksi yang sedang berlangsung untuk salah satu unit paling mahal di The Elysian Tower. Sebuah penthouse 2 lantai dengan kolam renang pribadi di atap dan pemandangan 360 derajat kota Jakarta. Harga yang disepakati, 30 miliar rupiah. Uang muka sebesar 3 miliar telah dibayarkan seminggu yang lalu, menggunakan sumber dana yang dilacak Baskoro berasal dari beberapa rekening cangkang yang terhubung secara tidak langsung ke salah satu usaha kecil yang pernah didanai Sania untuk Andika beberapa tahun lalu. Pelunasan sisa 27 miliar dijadwalkan 3 hari dari sekarang. Dan nama yang tertera di surat perjanjian jual beli itu bukanlah Andika, melainkan Mawar. Sania membaca detail itu dengan napas tertahan. Jadi, mereka sudah menggunakan uangnya bahkan sebelum ia setuju untuk memberikan dana yang lebih besar. Pengkhianatan itu ternyata jauh lebih dalam dan sudah berlangsung lebih lama dari yang ia bayangkan. Ia merasa seperti orang bodoh, mengingat kembali bagaimana ia dengan tulus memberikan modal usaha itu, berharap suaminya bisa mandiri dan bangga pada dirinya sendiri. Ternyata, uang itu hanya menjadi langkah awal dari rencana busuk mereka. Namun, bagian selanjutnya dari laporan itulah yang membuat darahnya mendidih. Baskoro berhasil mengungkap alokasi untuk sisa 5 miliar dari dana yang mereka minta. 2 miliar akan digunakan untuk membeli sebuah mobil Ferrari Portofino berwarna merah menyala, juga sebagai hadiah untuk Mawar, yang akan diserahkan pada malam pesta. Sisa 3 miliar dialokasikan sebagai anggaran untuk sebuah acara. Bukan sekadar syukuran biasa, melainkan sebuah pesta peresmian apartemen yang sangat mewah. Mereka telah menyewa event organizer papan atas, catering bintang 5,
dan bahkan seorang penyanyi terkenal untuk menghibur para tamu. Baskoro bahkan melampirkan daftar tamu undangan yang berhasil ia peroleh, yang berisi nama-nama sosialita dan pengusaha paling berpengaruh di kota. Itu bukan lagi sebuah pesta pribadi, itu adalah sebuah deklarasi publik. Dan kemudian, di lampiran terakhir laporan itu, ada sesuatu yang menjadi bukti paling nyata dari arogansi dan kekejaman mereka. Sesuatu yang akan menjadi senjata pamungkas bagi Shania. Itu adalah salinan digital dari undangan pesta tersebut, yang berhasil didapatkan oleh salah satu agen Baskoro yang menyamar. Undangan itu didesain dengan begitu elegan, dengan latar belakang foto profesional Andika dan Mawar yang sedang tertawa bahagia, saling berpelukan dengan mesra dengan pemandangan kota di belakang mereka. Foto itu tampak seperti foto pra-pernikahan. Di bagian atas undangan, tertulis dengan huruf emas yang indah. Merayakan sebuah babak baru untuk Andika Mawar. Di bawahnya, tertera detail waktu dan tempat acara. Hari Jumat malam, 3 hari lagi, di The Elysian Tower Penthouse. Ada juga catatan kecil di bagian bawah yang berbunyi, "Mohon kehadiran Anda untuk menjadi saksi dimulainya kehidupan baru kami yang indah." Shania menatap undangan itu, setiap kata terasa seperti sayatan pisau di hatinya. Kehidupan baru kami. Babak baru mereka. Mereka tidak hanya mencuri uangnya untuk membeli kemewahan. Mereka sedang membangun sebuah kehidupan baru di atas reruntuhan pernikahannya, dan mereka berencana untuk mengumumkannya kepada dunia dengan sebuah perayaan besar. Mereka bahkan tidak menunggu untuk menceraikannya terlebih dahulu. Mereka menghapusnya begitu saja, seolah ia tidak pernah ada. Rasa sakit yang tadinya ia pikir sudah mati, kini muncul kembali untuk sesaat, lebih tajam dari sebelumnya. Tetapi, rasa sakit itu dengan cepat ditelan oleh gelombang amarah yang begitu dahsyat. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan dan penipuan. Ini adalah penghinaan tingkat tertinggi. Mereka meremehkannya, menganggapnya begitu bodoh dan lemah sehingga mereka bisa melakukan semua ini tepat di depan matanya. Ia memperbesar foto di undangan itu, menatap wajah Andika yang tersenyum bahagia, wajah pria yang setiap pagi masih mencium keningnya. Ia menatap wajah Mawar yang tampak begitu puas dan penuh kemenangan. Mereka tampak begitu sempurna bersama, sepasang kekasih yang sedang merayakan cinta mereka. Sebuah senyum dingin yang tidak pernah ia kenali sebelumnya perlahan terbentuk di bibir Shania. Senyum yang tidak mencapai matanya. Matanya kini berkilat seperti es di tengah malam. Mereka telah memberinya semua yang ia butuhkan. Tanggal, waktu, dan yang terpenting, sebuah panggung. Mereka telah menyiapkan panggung yang sempurna untuk perayaan mereka, tidak menyadari bahwa panggung itu juga akan menjadi tempat penghakiman mereka. Babak baru, katamu, bisik Shania pada gambar di layar laptopnya. Suaranya terdengar serak dan berbahaya. Aku akan pastikan bab ini adalah bab terakhir untuk kalian. Ia menutup laporannya. Ia kini tahu apa yang harus ia lakukan. Pesta itu akan tetap berjalan sesuai rencana. Hanya saja, bintang utama di acara itu bukanlah mereka. Bintangnya adalah dia. Dan ia akan memastikan pertunjukan yang ia berikan akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Hari Jumat. Hari penghakiman. Matahari bersinar cerah seolah tidak tahu bahwa malam nanti, sebuah badai akan meletus di jantung kota Jakarta. Bagi Andika dan Ibu Ida, ini adalah hari kemenangan. Bagi Shania, ini adalah hari perhitungan. Pagi itu, Andika bangun dengan suasana hati yang luar biasa baik. Ia bersenandung sambil memilih setelan jas termahalnya, mengatakan pada Shania bahwa ia dan ibunya akan menghadiri serangkaian pertemuan penting dengan para investor hingga larut malam. Ini hari yang besar, sayang, katanya sambil mencium kening Shania. Ciuman itu terasa seperti sentuhan kalajengking. Doakan semuanya lancar, ya. Setelah hari ini, kehidupan kita akan berubah. Tentu, jawab Shania dengan senyum manis. Aku akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Kalimat terakhir itu ia ucapkan dengan penekanan yang hanya bisa ia mengerti. Aku akan mendoakan kau mendapatkan yang terbaik sesuai perbuatanmu. Ibu Ida juga meneleponnya, suaranya terdengar riang. Shania, nak, kamu baik-baik saja kan sendirian di rumah malam ini? Ibu dan Andika akan sibuk sekali. Ini demi masa depan kalian loh. Tidak apa-apa, Ibu. Aku baik-baik saja. Semoga sukses acaranya, jawab Shania. Acaranya. Shania tersenyum kecut. Begitu mobil Andika yang membawa ibu dan anak itu keluar dari gerbang rumah, topeng istri yang manis langsung Shania lepaskan. Wajahnya mengeras, matanya berkilat penuh tujuan. Ia menyambar ponselnya. Pertunjukannya mungkin baru akan dimulai malam nanti, tetapi persiapan di belakang panggung dimulai sekarang juga. Tujuan pertamanya adalah kantor pengacara keluarganya. Di sana,
Di atas meja kayu yang kokoh, semua dokumen telah disiapkan. Sania membacanya satu persatu dengan teliti. Surat gugatan cerai, dengan alasan perselingkuhan dan penipuan keuangan, lengkap dengan lampiran bukti-bukti awal dari Baskoro. Perjanjian pranikah mereka sangat jelas. Semua aset yang dimiliki Sania sebelum menikah akan tetap menjadi miliknya, dan dalam kasus perpisahan akibat kesalahan pihak suami, sang suami tidak berhak atas apapun. Bukti ini sudah lebih dari cukup, Bu Sania, kata pengacaranya. Kita bisa membuatnya tidak mendapatkan sepeser pun. Saya mau lebih dari itu, sahut Sania dingin. Saya mau semua yang pernah saya berikan padanya ditarik kembali. Mobil, jam tangan, bahkan modal usaha yang ternyata ia salah gunakan. Pengacaranya mengangguk. Bisa diatur. Kita juga akan mengajukan surat perintah pembekuan aset dan surat pengosongan rumah ini secepatnya. Rumah ini 100% atas nama Anda. Dengan tangan yang mantap, Sania menandatangani semua dokumen itu. Setiap goresan pena terasa seperti sebuah langkah menuju kebebasannya. Setelah dari kantor pengacara, Sania tidak langsung pulang. Ia menelepon Pak Sumitro, manajer banknya. Pak Sumitro, saya Sania. Saya hanya ingin konfirmasi untuk nanti malam. Apakah sistem penarikan darurat sudah 100% siap? Sudah siap sejak dana itu masuk, Bu Sania, jawab Pak Sumitro dari seberang telepon. Tim saya dan saya akan siaga penuh malam ini. Cukup satu perintah dari Anda. Bagus, kata Sania. Terima kasih atas bantuan Anda. Tugas berikutnya adalah yang paling memuaskan. Setibanya di rumah, ia memanggil kepala asisten rumah tangga, seorang wanita setia yang sudah bekerja untuk keluarganya sejak Sania kecil. Bik Sumi, kata Sania dengan tenang. Tolong panggil beberapa staf. Saya mau semua barang milik Pak Andika dan Ibu Ida yang ada di rumah ini dikemasi sekarang juga. Bik Sumi tampak terkejut. Semuanya, Non? Semuanya, tegas Sania. Pakaian, sepatu, koleksi jam tangannya, foto-fotonya. Semua yang menjadi milik mereka. Masukkan ke dalam kantong sampah hitam yang besar. Jangan ada yang tertinggal. Letakkan semuanya di dekat garasi. Nanti malam, begitu saya beri perintah, saya mau semua kantong itu dilempar keluar gerbang. Meskipun bingung, Bik Sumi melihat sorot mata Sania yang tidak mengizinkan adanya bantahan. Ia segera mengangguk dan melaksanakan perintah itu. Sania kemudian menelepon seorang tukang kunci profesional, memintanya untuk datang tepat pukul 9 malam untuk mengganti semua kunci dan sistem keamanan di rumah itu. Semua persiapan telah selesai. Kini, tinggal persiapan terakhir, dirinya sendiri. Sania masuk ke dalam ruang gantinya, melewati deretan gaun berwarna pastel dan ceria yang biasa ia kenakan. Malam ini, ia butuh sesuatu yang lain. Ia butuh baju perang. Matanya kemudian tertuju pada sebuah gaun yang sudah lama tidak ia sentuh. Gaun berwarna merah darah, dengan potongan yang tegas dan elegan, yang memeluk tubuh dengan sempurna. Gaun yang ia beli untuk sebuah perayaan, namun kini akan ia kenakan untuk sebuah penghakiman. Ia merias wajahnya dengan saksama. Riasan matanya dibuat tajam, dan di bibirnya, ia memoleskan lipstik dengan warna merah yang sama dengan gaunnya. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, wanita yang balas menatapnya bukanlah Sania yang lembut dan penuh cinta. Yang ada di sana adalah seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Seorang wanita yang tatapannya memancarkan kekuatan, kemarahan, dan janji akan sebuah pembalasan yang setimpal. Jam di dinding menunjukkan pukul 7:30 malam. Pesta di The Elysian Tower pasti sudah dimulai. Ia mengambil undangan digital di ponselnya, menatap sekali lagi foto Andika dan Mawar yang tersenyum bahagia. Senyum dingin kembali tersungging di bibirnya. Ia meraih tas tangannya, berjalan menuruni tangga marmer rumahnya dengan langkah yang mantap dan penuh kuasa. Di luar, sopir sudah menunggunya. Kita ke The Elysian Tower, katanya dengan suara yang tenang namun bergetar oleh kekuatan. Ia menatap pantulan dirinya sekali lagi di kaca jendela mobil yang gelap, saat mobil melaju membelah malam. Sandiwara sebagai istri yang tertindas telah berakhir. Malam ini, ia tidak akan berakting lagi. Ia akan menjadi dirinya yang sebenarnya. Waktunya memulai pestanya, bisiknya pada kegelapan. Lobi The Elysian Tower berkilauan dalam kemewahan yang nyaris membutakan. Lantai marmernya memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal raksasa yang menggantung seperti galaksi beku di langit-langit yang tinggi. Orang-orang berlalu lalang dalam balutan busana terbaik mereka, suara tawa dan denting gelas menciptakan musik latar yang elegan. Sania melangkah keluar dari lift pribadi yang membawanya langsung ke lobi penthouse, dan seketika, semua percakapan di sekitarnya mereda. Semua mata tertuju padanya. Ia tampak seperti api yang berjalan di tengah ruangan yang dingin.
Gaun merah darahnya menyapu lantai dengan anggun, kontras dengan kulitnya yang pucat dan bibirnya yang semerah gaunnya. Rambutnya ditata dalam sanggul yang rapi dan tegas, menonjolkan leher jenjang dan tatapan matanya yang tajam. Ia tidak berjalan, ia meluncur. Setiap langkahnya penuh dengan tujuan dan kekuatan yang membuat orang-orang tanpa sadar menyingkir untuk memberinya jalan. Aura dingin yang ia pancarkan begitu kuat, membuat para tamu undangan yang sedang menikmati sampanye dan canape, bertanya-tanya dalam hati, siapa wanita memukau yang baru saja tiba ini. Di ujung ruangan, di depan sebuah backdrop bunga raksasa yang dihiasi lampu-lampu kecil, berdirilah trio antagonis dalam hidupnya. Andika, dalam setelan jas Tom Ford terbarunya, tampak seperti raja dunia. Tangannya melingkari pinggang Mawar dengan posesif. Mawar sendiri bersinar dalam gaun berwarna perak yang bertabur kristal, kalung berlian seharga ratusan juta yang dibeli dengan uang Sania, melingkari lehernya. Senyum kemenangan terpampang permanen di wajahnya. Dan di samping mereka, berdiri Ibu Ida, mengenakan gaun brokat berwarna emas, wajahnya berseri-seri karena bangga, seolah ini adalah pesta penobatan putranya. Mereka sedang berpose untuk seorang fotografer, tertawa dan tampak begitu sempurna. Kemudian, mereka melihatnya. Andika adalah yang pertama. Tawanya membeku di tenggorokan, senyumnya lenyap seketika. Matanya membelalak tak percaya, seolah melihat hantu. Ia menyenggol Mawar, yang kemudian ikut menoleh. Ekspresi kemenangan di wajah Mawar berubah menjadi kebingungan, lalu kepanikan saat ia mengenali wanita yang berjalan ke arah mereka. Ibu Ida, yang paling lambat menyadari, menatap ke arah yang sama dengan tatapan putranya, dan wajahnya langsung pucat pasi. Mereka membeku. Dunia mereka yang sempurna tiba-tiba retak hanya dengan kehadiran satu orang. Sania terus berjalan mendekat, senyum tipis dan dingin tersungging di bibirnya. Ia berhenti beberapa langkah di depan mereka, membiarkan keheningan yang canggung itu menyiksa mereka. Para tamu di sekitar mulai berbisik, merasakan ketegangan yang luar biasa di udara. Sania? Andika akhirnya berhasil mengeluarkan suara, terdengar serak. Apa yang kamu lakukan di sini? Kukira kamu di rumah. Ini kan pertemuan bisnisku. Sania tertawa kecil, suara tawa yang tidak mengandung sedikit pun kebahagiaan. Pertemuan bisnis? Ulangnya, matanya menyapu dekorasi mewah di sekelilingnya, backdrop bunga, dan gaun Mawar yang berkilauan. Pertemuan bisnis yang sangat meriah, sepertinya. Ia kemudian menolehkan pandangannya pada Mawar. Selamat ulang tahun, Mawar. Aku dengar kamu baru saja mendapatkan kastil baru. Hadiah yang sangat mahal. Suamiku memang sangat dermawan, bukan? Wajah Mawar memerah karena malu dan marah. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ibu Ida, yang pertama kali berhasil memulihkan ketenangannya, melangkah maju dengan wajah geram. Sania, jaga bicaramu. Kamu membuat keributan di acara penting Andika. Keributan? Sania menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang begitu dingin, hingga Ibu Ida tanpa sadar mundur selangkah. Saya belum memulai keributannya, Ibu. Anggap saja ini baru kata pembuka. Tepat pada saat itu, seorang pembawa acara naik ke panggung kecil di sudut ruangan, tidak menyadari drama yang sedang terjadi. Selamat malam, para hadirin sekalian. Selamat datang di perayaan babak baru kehidupan Bapak Andika dan Ibu Mawar. Musik mulai mengalun, dan perhatian para tamu teralihkan sejenak. Andika, melihat kesempatan itu, meraih lengan Sania dengan kasar. Kita bicara di luar. Jangan buat malu dirimu sendiri di sini, bisiknya dengan geram. Sania menyentakkan lengannya hingga terlepas dengan kekuatan yang mengejutkan Andika. Lepaskan tangan kotormu dariku, desisnya. Tanpa memedulikan Andika lagi, ia berjalan lurus menuju panggung. Pembawa acara yang kebingungan hanya bisa menyingkir saat Sania mengambil alih mikrofon darinya. Musik berhenti. Semua mata kembali tertuju padanya. Keheningan total menyelimuti penthouse mewah itu. Selamat malam, suara Sania terdengar jernih dan kuat melalui pengeras suara, memenuhi setiap sudut ruangan. Maaf mengganggu pesta yang indah ini. Nama saya Sania. Bagi yang belum tahu, saya adalah istri dari pria yang sedang merayakan babak baru kehidupannya malam ini, Andika. Terdengar gumaman kaget dari para tamu. Wajah Andika, Mawar, dan Ibu Ida kini pucat seperti kertas. Mereka hanya bisa berdiri terpaku, terperangkap dalam mimpi buruk mereka sendiri. Saya di sini hanya ingin mengucapkan selamat. Lanjut Sania, senyum dinginnya tak pernah lepas. Selamat untuk Mawar, atas hadiah ulang tahunnya yang fantastis, penthouse seharga 30 miliar rupiah ini. Gumaman para tamu menjadi semakin keras.
Angka 30 miliar bukanlah angka yang bisa diabaikan. Selamat juga untuk mobil sport barunya seharga 2 miliar, yang mungkin sedang diparkir di bawah. Sania melanjutkan, matanya menatap tajam langsung ke arah Andika. Dan tentu saja, selamat untuk pesta 3 miliar rupiah yang kita semua nikmati malam ini. Total hadiah yang sangat mengesankan, 35 miliar rupiah. Sania berhenti sejenak, membiarkan angka itu meresap. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana seorang pria yang tidak punya pekerjaan tetap bisa memberikan hadiah semahal itu? Jawabannya sederhana. Ia tidak bisa. Ia memberi isyarat pada seseorang di dekat proyektor besar yang tadinya disiapkan untuk menampilkan video kenangan Andika dan Mawar. Tiba-tiba, layar itu menyala. Bukan dengan video mesra, melainkan dengan serangkaian bukti yang menghancurkan. Foto-foto perselingkuhan Andika dan Mawar muncul satu persatu. Lalu, muncul tangkapan layar dari rincian transfer dana dari rekening Sania. Kemudian, salinan digital surat perjanjian jual beli penthouse atas nama Mawar. Dan yang paling menghancurkan, sebuah rekaman suara yang berhasil didapatkan Baskoro, di mana Andika dan Ibu Ida sedang tertawa dan meremehkan Sania, menyebutnya bodoh dan naif karena akan memberikan uangnya begitu saja. Para tamu terperangah. Wajah-wajah terkejut dan jijik ini tertuju pada Andika dan komplotannya. Reputasi mereka hancur dalam hitungan detik di depan mata seluruh kalangan elit kota. Semua kemewahan ini, kata Sania, suaranya kini bergetar karena amarah yang terkendali, semua ini dibeli dengan uang saya. Uang yang ia minta dengan dalih bisnis, padahal sebenarnya untuk membangun istana bagi selingkuhannya. Andika akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Itu tidak benar. Itu semua fitnah, teriaknya putus asa. Sania hanya tersenyum menanggapi penyangkalan itu. Oh, benarkah? Ia kemudian mengangkat ponselnya, memastikannya terlihat oleh semua orang. Ia menekan sebuah nomor panggilan cepat. Panggilan itu langsung tersambung dan ia aktifkan mode pengeras suara. Selamat malam, Bu Sania. Dengan Sumitro di sini. Siap menerima instruksi, terdengar suara manajer banknya yang tenang. Mata Sania tidak pernah lepas dari wajah Andika yang kini dipenuhi teror. Di depan ratusan pasang mata yang menjadi saksi, di tengah pesta penghakiman yang ia ciptakan sendiri, Sania mengucapkan kalimat terakhirnya. Kalimat yang akan meruntuhkan seluruh dunia palsu mereka. Tarik semua dananya, Pak Sumitro. 35 miliar. Sekarang. Perintah itu menggantung di udara selama sepersekian detik sebelum dampaknya terasa. Di ponsel Andika, yang masih ia genggam erat, sebuah notifikasi muncul bersamaan dengan suara ping yang nyaring. Ia menatap layarnya dengan tidak percaya. Notifikasi dari aplikasi perbankannya, transfer dana Anda sebesar 27 miliar rupiah untuk pembayaran The Elysian Tower telah dibatalkan karena saldo tidak mencukupi. Di bawahnya, saldo rekening bersama yang tadinya menunjukkan angka 35 miliar, kini berganti menjadi angka yang menyedihkan, 0 rupiah. Kekacauan meletus. Seorang pria berjas rapi, yang ternyata adalah perwakilan dari pihak pengembang apartemen, langsung mendekati Andika dengan wajah panik dan marah. Apa maksudnya ini, Pak Andika? Pembayarannya gagal. Para tamu undangan, yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini mulai berbicara dengan suara keras. Sebagian mengeluarkan ponsel untuk merekam drama yang luar biasa ini. Mawar menjerit tertahan, wajahnya yang cantik kini pucat dan berkerut karena panik. Ia menatap Andika, menuntut penjelasan, tetapi Andika sendiri tampak seperti orang linglung. Matanya kosong menatap layar ponselnya. Di tengah kekacauan itu, pintu lift kembali terbuka. Kali ini, yang keluar adalah 2 orang pengacara berpenampilan serius, diikuti oleh beberapa petugas keamanan gedung. Mereka berjalan lurus ke arah panggung, tempat Sania masih berdiri tegak seperti seorang ratu. Salah satu pengacara menyerahkan sebuah map tebal pada Andika. Pak Andika, kata pengacara Sania dengan suara tegas. Ini adalah surat gugatan cerai dari klien kami, Ibu Sania, beserta surat perintah sita aset untuk semua barang bergerak yang pernah diberikan oleh klien kami kepada Anda. Mobil Anda di bawah akan segera kami amankan. Pengacara itu kemudian beralih ke Ibu Ida, menyerahkan sebuah amplop lain. Dan ini, surat